Berpindah ke Jepang, meski sekelompok hunter lokal sudah diturunkan, tetapi si semut gagal dihabisi. Setidaknya 4 hunter rank E, 1 healer rank D, 1 leader rank C, dan 294 penduduk sipil menjadi korban gara-gara seorang hunter rank A terlambat datang. Singkatnya, untuk membunuh satu cimeraan atau semut membutuhkan kekuatan yang setara dengan satu hunter rank A. Begitulah kira-kira informasi yang disampaikan oleh Wu Jinchul dalam sebuah rapat yang membuat geger para petinggi. Go Gunhei yang yakin kalau monster tersebut berasal dari Pulau Jeju, khawatir kalau dalam waktu dekat mereka mungkin akan menyerang pulau-pulau di Korea Selatan. Setelah selesai rapat, Jinchul memberitahu Go Gunhei kalau Hwang Dong-so diam-diam menelpon dan mengaku siap untuk membantu penyerangan ke Pulau Jeju. Namun karena tahu motifnya hanyalah mengejar Jinwo, Go Gunhei jelas menolaknya. Balik lagi ke dalam kastil iblis. Setelah sadar, Esi langsung mengajak Jinwo untuk pergi ke istana dan begitu melihat Jinwo, ayah Esil langsung panik karena menyadari banyaknya tentara bayangan Jinwo yang dia bawa. Begitu tahu Jinwo ingin membawa Esil sebagai target, bapaknya Esil setuju untuk memberikan kunci ke lantai selanjutnya dengan satu syarat, yaitu Jinwo harus menjamin keselamatan putrinya itu. Setelahnya, saat Jinwo mengajak Esil berangkat, muncul notifikasi untuk menjadikan Esil sebagai anggota party. Namun karena tidak ingin berbagi jumlah XP dengan anggota partinya, Jinwo bilang kepada Esil bahwa jangan ikut campur dalam pertempurannya. Sementara tas besar yang dibawa oleh Esil ternyata berisi barang-barang gratifikasi untuk menyogok setiap bos lantai ketika sedang melakukan negosiasi. Namun, Jinwo lebih memilih untuk menggerebek setiap istana bos lantai bersama pasukan bayangannya. Sementara itu di luar dungeon, seorang hunter level nasional dari Amerika menemui Go Gunhei. Dia datang dengan tujuan agar Go Gunhei melarang Hwang Dong-so kembali lagi ke Korea Selatan. Dan setelah semuanya deal, dia sempat menyinggung terkait pihak Korea yang mengalami kesulitan dalam menaklukkan Pulau Jeju. Hunter nasional itu berniat untuk memberikan bantuan, namun dia hanya akan mau membantu jika bayarannya cocok. Jinchul bilang kepada Go Gunhei agar tidak usah mengharapkannya lagi karena seorang hunter dari serikat besar di Jepang sudah OTW ke Korea Selatan. Jinwo yang baru saja membantai habis semua prajurit iblis yang ada di dalam kastil yang ia grebek mendapatkan banyak sekali XP yang membuat level kekuatannya naik lagi. Berkat semua itu, Igris jadi mendapat promosi untuk naik dari rank naik menjadi elite naik. Dan bayangan si bos beruang naik dari rank elite menjadi naik. Karena sudah menjadi rank naik, si bos beruang akhirnya resmi bisa diberi nama Tank. Ternyata semenjak bersama Esil, Jinwo sudah naik hingga ke lantai 89 dan sudah membatai 9 klan iblis. Karena mulai dari lantai 90, lawan yang akan Jinwo hadapi adalah para bangsawan iblis kelas tinggi, Esil mengusulkan untuk melakukan diplomasi saja. Namun, lagi-lagi Jinwo menolaknya. Jinwo malah dengan santainya bilang kalau dia akan menghabisi semua klan iblis yang tersisa dan menjadikan klan Radirnya Esil menjadi klan nomor 1. Esil kemudian bertanya kepada Jinwo kenapa dia mengampuni klan Radir, dan polosnya Jinwo bilang karena dia menyukai Esil. Suka yang Jinwo maksud di sini hanyalah suka sebatas teman, tetapi Esil sepertinya memahami lain. Seperti yang Esil katakan, tingkat kesulitan lantai meningkat setelah lantai 90. Level monster dan jumlahnya tidak bisa disamakan lagi dengan lantai sebelumnya. Meski menghabiskan lebih banyak mana dari sebelumnya, tetapi pada akhirnya Jinwo berhasil melewati setiap lantai. Melihat bagaimana Jinwo bisa mengalahkan klan iblis terkuat nomor 4 dan 5, Esil bertanya kepada Jinwo, apakah semua manusia sekuat dirinya? Jinwo rasa mungkin hanya ada 2 orang saja, yaitu Go Gunhei dan Hunter Cha. Namun Jinwo yakin jika dia bisa menyelesaikan lantai 100, kekuatannya sudah berada di atas mereka berdua. Nah, saat akan naik ke lantai 98, Jinwo meminta Esil untuk pulang saja, tetapi Esil menolak karena ingin melihat sampai selesai. Sementara itu di Bandara Korea Selatan, Hunter Rank S dari Jepang yaitu Koto Ryuji dan asistennya telah tiba. Konon dialah satu-satunya hunter di Asia yang bisa menandingi kekuatan Hunter Liu Xiang dari Cina. Dan dia adalah ketua dari Serikat Hunter Draw Sword, di mana 11 dari 21 Hunter Rank S yang ada di Jepang merupakan anggotanya. Keduanya kemudian dijemput oleh seorang agen dari asosiasi untuk diantarkan langsung menemui ketua Go Gunhei. Berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh penerjemahnya yang bernama Hanekawa, mereka merasa tidak bisa mengabaikan insiden Pulau Jeju begitu saja karena ancamannya sudah sampai ke Jepang. Sehingga tujuan mereka menemui Go Gunhei adalah untuk mengajak bekerja sama membentuk sebuah aliansi hunter elit untuk menyerang Pulau Jeju. Berdasarkan dari data yang sudah Jepang kumpulkan, setiap semut memang kekuatannya setara dengan hunter level A. Tetapi masa hidup mereka hanya 1 tahun saja. Jadi tujuan dari penyerangan kali ini adalah untuk menghabisi ratu semutnya agar tidak ada monster semut yang lahir.
Rencananya 10 dari 11 Hunter Rank S dari serikat Draw Sword termasuk Koto Ryuji sendiri akan menjadi umpan untuk menarik semua monster semut keluar dari sarangnya. Setelah Ratu Semut tinggal sendirian, Hunter Rank S Korea Selatan akan masuk dan menghabisi sang ratu. Meskipun terdengar sangat menjanjikan, tetapi Go Gun-hye terlihat masih mempertanyakan apa tujuan Ryuji yang sebenarnya. Sementara itu, Ryuji sendiri sepertinya mengincar titel Hunter level nasional dengan menyelesaikan raid di Pulau Jeju. Di sisi lain, begitu melihat penampakan Raja Iblis Baran, Jinwoo merasakan aura yang sangat pekat. Hal itu membuatnya merasa ragu apakah dia bisa menang melawannya atau tidak. Terlebih lagi, si Raja Iblis mengendarai seekor naga terbang yang tentunya saja akan membuatnya sangat sulit untuk mendekatinya. Namun begitu menyadari kalau naga tunggangannya si Raja Iblis punya nama, Jinwoo yang curiga kalau si naga bukan termasuk dari kalangan iblis jadi penasaran apakah jiwa sang naga bisa dia ekstrak atau tidak. Dan pertempuran pun dimulai dengan disemuanya pasukan dari neraka oleh si Raja Iblis Baran yang jumlahnya lebih dari 1000 pasukan. Esil yang mulai ketakutan terus bertanya kepada Jinwoo apa yang mesti mereka lakukan. Namun Jinwoo tetap saja diam. Ternyata dia berencana untuk menggiring para tentara iblis itu masuk ke zona yang di cover oleh Domain of Monarch, sehingga tentara bayangannya bisa langsung menyerang dengan kekuatan yang sudah ditingkatkan sebesar 50%. Melihat bagaimana tentara bayangan Jinwoo bertarung, Esil jadi terkagum-kagum. Namun hatinya mulai bimbang. Dia harus berada di pihak siapa. Begitu dia ingat kalau dalam peperangan kali ini Jinwoo lah sang antagonisnya. Keraguan Esil perlahan sirna saat sang Raja Iblis menjatuhkan hujan petirnya dan Jinwoo langsung melindungi Esil di balik jubah angin yang dipakainya. Sadar kalau sihir petir Baran bisa menghabisi semua tentara bayangannya dalam sekejap dan membuatnya harus kehilangan banyak mana untuk meregenerasi mereka kembali, Jinwoo memutuskan untuk segera naik ke atas menara lalu melompat menyerang bagian sayap sang naga agar tidak bisa terbang lagi. Namun usahanya itu nyaris berbuah kematian saat sang Raja Iblis menggunakan pedang besarnya untuk menangkis serangan Jinwoo lalu menghajarnya hingga terlempar jatuh dari langit. Dan setelahnya Jinwoo ditembak dengan semburan petir yang sangat dahsyat. Untungnya di saat kritis, Tos langsung berinisiatif menyerang balik menggunakan sihir apinya. Berkat Orb of Avaris yang ada di tangannya, sihir api Tos tidak hanya berhasil menahan dan membelokkan meriam petir dari Baran, tetapi bahkan bisa memukul balik serangannya itu hingga berhasil mengenai satu sayap naganya Baran. Dan sang Raja Iblis beserta naganya pun langsung terjatuh ke tanah. Pertarungan yang sebenarnya antara Song Jinwoo versus Raja Iblis Baran pun akhirnya masuk ke tahap final. Di sisi lain sebenarnya memanggil bayangan yang sudah disimpan sama sekali tidak membutuhkan mana bagi Jinwoo. Tetapi ketika pasukan bayangan itu dihancurkan musuh, mana Jinwoo akan tersedot banyak untuk meregenerasi mereka kembali. Namun hal itu sepertinya tidak berlaku bagi Raja Iblis Baran. Di sisi lain, jika tidak dibantu oleh Tos, Iron, dan Igris, mungkin saat ini Jinwoo sudah kalah. Tetapi meregenerasi kembali kesatria bayangan rank tinggi seperti mereka menyedot mana yang cukup besar. Meski Jinwoo berhasil memberikan banyak sayatan pisau ke tubuh Baran, tetapi itu semua masih belum cukup untuk mengalahkannya. Bahkan kedua pisau Jinwoo sampai terlepas gara-gara tidak kuat menahan semburan petir Baran yang sangat kuat. Dalam kondisi Jinwoo tanpa senjata, Raja Iblis Baran berniat melakukan serangan. Untungnya Jinwoo cukup cekatan untuk langsung memegangi kedua tangan Baran. Tetapi dalam posisi ini, dia tidak bisa lagi menghindari semburan petirnya Baran. Di saat itulah Esil melemparkan senjatanya ke arah kepala Baran dan membuat si Raja Iblis langsung terdistrak. Jinwoo yang tidak mau kehilangan kesempatan langsung mengaktifkan skill Dominator Touch dan memelintir kedua tangan Baran hingga putus. Lalu mengakhiri perlawanannya dengan satu tinjuan uppercut berkekuatan maksimal. Dengan kalahnya Raja Iblis Baran, misi Jinwoo di Demon Castle akhirnya selesai dan Jinwoo mendapatkan banyak drop item yang sangat berharga seperti cincin Demon Monarch, Longsword Raja Iblis, sepasang Danger Raja Iblis, tanduk Raja Iblis, dan yang paling penting yaitu darah murni Raja Iblis. Dengan darah murni Raja Iblis di tangannya, kini material untuk membuat Holy Water of Life akhirnya sudah